Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas yang selalu dimuliakan oleh Allah. Hari ini seperti biasa kita akan mengupas sesuatu hal yang menarik. Di tengah-tengah kita saat ini sudah kedatangan orang yang luar biasa yang akan berdiskusi dengan kita. Nah, silakan di sebelah saya perkenalkan ada Pak Deden. Selamat datang Pak Deden. Terima kasih Mbak Siti. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Terlihat dari ininya nih semakin sehat ya. Dan selanjutnya ada Mbak Nilam. Selamat datang Mbak Nilam. Terima kasih Bu Siti. Iya, semakin cantik kayaknya setiap hari nih ya. Amin, amin. Masya Allah. Baik sahabat Basnas, pagi ini Pak Deden dan Mbak Nilam kita akan berdiskusi nih ya tentang ketidakmerataannya pendistribusian bantuan sosial yang selama ini terjadi di Indonesia karena banyaknya lembaga zakat maupun filantropi yang memang bergerilya untuk membantu para mustahik. Nah, kira-kira program apa yang bisa dilakukan oleh Basnas untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan ini? Saya persilakan kesempatan pertama kepada Pak Deden. Baik, terima kasih Mbak Siti. Jadi yang pertama bahwa potensi penghimpunan zakat di Indonesia itu saat ini mencapai 22 triliun rupiah. Ya, jadi tentu ini menjadi sesuatu yang bisa mendorong percepatan masalah ekonomi yang ada, penyelesaian masalah ekonomi di Indonesia. Ya. Dan kita tentu berkolaborasi juga dengan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Nah, secara khusus memang dalam konteks zakat, dana zakat ini memang digunakan khusus kepada para mustahik ya. Nah, jumlah mustahik yang ada di Indonesia ini tentu juga perlu kita petakan ya, sehingga pendistribusiannya bisa lebih merata. Karena pengelola zakat ini bukan hanya Basnas saja, bahkan Basnas itu bukannya Basnas RI di pusat saja, ada Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, termasuk juga organisasi pengelola zakat lainnya, ada lembaga ambil zakat, ada UPZ dan seterusnya. Sehingga setiap pengelola zakat ini juga nanti harus tahu mendistribusikan ke siapa dengan kebutuhan yang apa. Jangan sampai nanti ada orang-orang mungkin ya yang tidak tersentuh oleh zakat karena kita nggak tahu petanya, atau bahkan juga ada orang-orang yang memang mendapatkan bantuan zakat ya itu saja. Jadi dengan data yang kita dorong nanti ini ya secara terpadu gitu ya, ini harapannya dapat memberikan pemerataan penyaluran dana zakat ini sehingga lebih tepat sasaran kepada mustahik dan sesuai dengan kebutuhan dan menyebar di seluruh Indonesia. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya programnya ya. Artinya dengan program ini ya Pak Deden bisa kemudian bersinergi ya dengan mitra-mitra terkait ya. Ya, betul sekali. Oke. Selanjutnya Mbak Nilam. Mbak Nilam kira-kira nih ya, program yang tadi disampaikan oleh Pak Deden seperti apa nih metodologinya ya? Pastikan akan sulit sekali ya untuk mensinergikan berbagai mitra, Basnas daerah dan UPZ yang lainnya. Kira-kira bagaimana Mbak Nilam metodologinya nih? Baik, betul, terima kasih Bu Siti untuk kesempatannya. Memang kita tahu bersama ya sahabat Basnas bahwasanya tadi yang disampaikan oleh Pak Deden ini lembaga filantropi, kemudian juga lembaga-lembaga lain ya, bahkan Basnas yang seluruh Indonesia itu memang semuanya bergeliat untuk membantu para mustahik. Nah, tadi betul yang disampaikan Bu Siti, bagaimana ini metodologinya agar tidak terjadi overlapping gitu. Kita bisa ada pemerataan. Nah, kita memiliki beberapa opsi Bu Siti ya, nanti sebagai rujukan pertama kita melakukan sinergi dengan data primer ya, kita melalui jaringan-jaringan kita Basnas provinsi dan kabupaten kota tentunya itu kita melakukan sensus mustahik. Nah, mungkin kita sering dengar ya teman-teman ya sensus penduduk. Nah, ini bagaimana ya kita mengkolek data ini tapi khususnya untuk data sensus mustahik. Wih, itu luar hal yang biasa baru ya. ya. Baru ya. Betul. Nah, kemudian ada yang kedua, Bu. Jadi nanti kita juga akan melakukan metodologi menggunakan data sekunder. Ini nanti kita kolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga melalui BKKBN, Bappenas, bahkan juga bisa Kemensos ataupun BPS. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Baik, mudah-mudahan itu. Iya, mudah-mudahan. Baik, saya kembali ke Pak Deden nih. Siap. Pak Deden, metodologi yang tadi disampaikan Mbak Nilam sepertinya begitu sulit ya kelihatannya ya, karena memang harus benar-benar kita bisa berkoordinasi dengan baik. Tentunya ini akan mengeluarkan kos yang lumayan sepertinya nih. Kira-kira bisa mencapai di angka berapa kalau kita mengadakan program seperti itu di Basnas? Tentu yang kita harapkan adalah outcome-nya ya. Artinya outcome-nya itu nanti bagaimana data ini dipakai secara menyeluruh gitu ya dan dapat berguna untuk bisa melakukan pemerataan tadi ya. Nah, tentu secara angka memang kita tidak tidak terlalu fokus berapa angka yang menjadi
yang harus dikeluarkan dalam program ini gitu ya. Tapi kalau kita berkaca pada program-program sensus yang lainnya ya saya pikir worth it kalau misalnya di angka 6 sampai 7 miliar untuk melakukan sensus. Luar Tapi biasa sekali ya. lagi ini bukan menjadi fokus yang utama. Kita fokusnya adalah bagaimana terwujudnya ya penghimpunan data terpadu ini sehingga bisa memberikan manfaat untuk penyaluran yang lebih merata, Bu Siti. Iya, betul sekali. Saya setuju, Pak Deden. Mbak Nila, mungkin kita juga bisa kali ya membangun kesadaran volunteer. Kira-kira Basnas ada nggak ya peran untuk memfasilitasi volunteer agar membantu program pendataan tadi? Tentu Bu Siti ya, mungkin kita tahu bersama ya bahwasanya mitra-mitra kita cukup lumayan masif ya seluruh Indonesia. Bahkan nanti kita insya Allah akan menggerakkan juga seluruh kader-kader penerima beasiswa, kemudian juga dari penerima manfaat lainnya, bahkan juga dari UPZ dan mitra-mitra kita yang lain. Nah, dengan kesadaran itu kita harapkan juga ini melalui Muzaki, mudah-mudahan nanti juga melihat podcast kita ini untuk mari bersama-sama kita turut ikut untuk mensukseskan terkait kemiskinan mungkin ya, kemiskinan ekstrim di Indonesia. Khususnya juga nanti kita ada hal yang baru juga Bu Siti, mudah-mudahan nanti kita bisa maintenance juga menggunakan GIS gitu sehingga nanti betul. Sebarannya ini pun juga bisa merata yang tadi Semakin disampaikan merata oleh Pak ya, Deden. ya baik. Luar biasa sahabat Basnas. Ini kalau melihat seperti ini, melihat semangat Mbak Nila, melihat semangat Pak Deden, saya tidak meragukan insya Allah Basnas akan semakin mampu memberikan pemerataan bantuan sosial bekerja sama dengan berbagai Satu mitra. lagi, Bu Siap, Siti, closing. data terpadu ini memang didorong dengan hadirnya GIS yang lebih mudah sehingga nanti seluruh masyarakat terutama para pengelola penggiat zakat bisa mengakses data ini dengan mudah dengan ada map informasi begitu di lokasi yang mana, bahkan mustahiknya siapa, kebutuhannya apa, bantuan yang sudah pernah diberikan apa, kemudian juga alamatnya di mana, itu semua akan kerekod di dalam map GIS ini sehingga ini sangat memudahkan para pegiat zakat terutama dan filantropis secara khususnya bahwa bisa mendistribusikan secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia. Dan semakin memudahkan sepertinya Betul Pak Deden ya. sekali. Ini kalau saya coba pakai handphone bisa Pak Deden? Betul, bisa Wah, sekali. luar biasa Basnas programnya ya. Ya, baik, karena waktu juga nih, mohon maaf Pak Deden dan Mbak Nilam, insya Allah di lain kesempatan kita akan undang lagi nih ya untuk diskusi dengan tema-tema yang lainnya. Baik sahabat Basnas, karena keterbatasan waktu, saya cukupkan untuk hari ini dan kami berharap ya teman-teman semua sahabat Basnas, baik Muzaki maupun Mustahik bisa sama-sama nanti mencoba untuk menggunakan program tadi untuk pendataan melalui GIS ya, yang luar biasa nanti akan dijalankan oleh Basnas. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Siti sebagai pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.